Marcus Rashford sudah menemukan senyumnya kembali setelah bertahun-tahun terjebak dalam siklus kritik, tekanan media, dan label pemain malas di Manchester United. Kepindahannya ke Barcelona pada Juli 2025 lalu terbukti menjadi keputusan terbaik dalam karirnya. Awalnya dia dibuang oleh Ruben Amorim karena dianggap surplus dan egois. Namun di Catalunya, di bawah asuhan Hansi Flick, Rashford berubah menjadi sosok monster yang rendah hati. Catatan 10 gol dan 12 assist di semua kompetisi jadi bukti sahih. Kini, pelatih interim MU, Michael Carrick, tiba-tiba ingin membawanya pulang. Tapi Rashford sepertinya sudah menutup pintu untuk kembali ke Old Trafford. Lantas, bagaimana cara Hansi Flick mengubah sikap bad boy Inggris ini menjadi sangat penurut? Dan kenapa Michael Carrick sampai begitu kepo dengan rahasia tersebut? Dan berikut cerita selengkapnya. Saat Marcus Rashford tiba di Barcelona dengan status pinjaman, banyak pihak meragukannya. Rekam jejaknya di musim sebelumnya bersama Manchester United dianggap runtuh. Ia dicap kehilangan motivasi, bermain malas, dan memiliki ego terlalu besar untuk masuk ke sistem sepak bola modern yang menuntut kerja keras tanpa henti. Namun data di lapangan hari ini membungkam semua keraguan itu. Dari 32 penampilan bersama Barca, Rashford sudah mencatatkan 10 gol dan 12 assist. Statistik ini terasa semakin impresif jika mengingat Rashford bukan starter reguler, melainkan sering masuk lewat rotasi. Apa kuncinya? Jawabannya ada pada sosok Hansi Flick. Bagi Rashford, Flick bukan sekedar pelatih, tetapi sudah seperti figur bapak. Rashford secara terbuka menyebut Flick sebagai orang yang memberinya kepercayaan dan bimbingan, dua hal yang ia rasa hilang saat masih di Manchester United. Pendekatan Flick pun sangat berbeda. Ia tidak membebani Rashford dengan target gol berlebihan, melainkan fokus pada mentalitas, disiplin, dan peran dalam tim. Hasilnya luar biasa. Rashford yang dulu sering dicap memiliki bad attitude, kini berubah total. Ia tampil lebih humble, rela bekerja untuk tim, dan memahami perannya dalam sistem. Bahkan Rashford, yang dulu dikenal mudah frustasi saat dicadangkan, kini tidak pernah memprotes rotasi. Ia tetap masuk lapangan dengan energi yang sama, fokus memberikan dampak, bukan menuntut sorotan. Kabar tentang betapa bahagianya Marcus Rashford di Spanyol rupanya sampai ke telinga petinggi Manchester United. Sosok yang paling bereaksi terhadap hal ini adalah Michael Carrick, pelatih interim United yang tengah naik daun. Carrick bukanlah orang asing bagi Rashford. Ia adalah mantan rekan setim Rashford ketika sang penyerang melakukan debutnya di bawah asuhan Louis van Gaal pada 2016. Carrick memahami betul potensi, kualitas, dan mentalitas asli seorang Rashford. Laporan dari media Inggris menyebutkan bahwa Carrick sangat terkesan melihat performa Rashford di Spanyol, bahkan disebut sangat penasaran dan ingin mengetahui bagaimana Hansi Flick mampu mengubah Rashford secara total. Dari pemain yang sempat tersisih dan tampil di bawah standar menjadi sosok yang produktif serta kembali menikmati sepak bola. Bagi Carrick, apa yang dilakukan Flick dianggap sebagai contoh sempurna dari man management. Jika Carrick nantinya ditunjuk sebagai pelatih permanen Manchester United untuk musim depan, nama Rashford sudah masuk dalam proyek utamanya. Carrick memiliki ambisi besar untuk membawanya pulang ke Old Trafford. Ia yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, seperti yang diterapkan Flick, Rashford masih bisa kembali menjadi raja di Manchester. Namun keinginan Carrick ini berbenturan dengan dua penghalang besar, yaitu kesepakatan kontrak dan keinginan sang pemain sendiri. Manchester United tidak bisa serta-merta menarik Rashford pulang. Barcelona memegang klausul opsi beli permanen senilai 30 juta euro. Jika opsi itu diaktifkan, United tidak memiliki kuasa untuk menghalanginya, sekuat apapun Carrick menginginkannya. Rashford betah di Barcelona. Ada satu faktor non-teknis yang membuat Marcus Rashford begitu ingin bertahan di FC Barcelona, dan faktor itu adalah kehidupan di luar lapangan. Dalam beberapa wawancara, Rashford
tak berhenti memuji kehidupan di Barcelona. Ia menikmati kota yang indah, cuaca yang nyaris selalu cerah, budaya masyarakat yang santai, serta dukungan hangat para culers. Semua itu sangat kontras dengan kehidupan di Manchester, kota industri yang dingin, monoton, dan selalu berada di bawah sorotan keras pers Inggris. Di Spanyol, tekanan terasa jauh lebih manusiawi dan lebih ramah bagi kesehatan mentalnya. Barcelona juga dikenal sebagai kota wisata, dan Rashford dikabarkan benar-benar menikmati itu. Di waktu senggang, ia kerap menghabiskan waktu berkeliling kota, menikmati suasana, bahkan memancing untuk melepas penat. Hal-hal sederhana yang sulit ia dapatkan sebelumnya. Rasa nyaman itu membuat Rashford rela melakukan pengorbanan finansial yang sangat besar. Di Manchester United, ia menerima gaji raksasa, salah satu yang tertinggi di Premier League, yakni sekitar 300.000 pound atau setara 347.000 euro per pekan. Nah, sediaan memotong gaji ini menjadi bukti paling nyata bahwa Rashford tidak lagi memprioritaskan uang. Yang ia cari sekarang adalah kebahagiaan dan lingkungan kerja yang positif. Bahkan laporan menyebutkan Rashford siap melakukan pemotongan gaji tambahan jika hal itu membantu Barcelona memenuhi aturan financial fair play demi mempermanenkannya musim depan. Bagi Rashford, Barcelona bukan sekedar klub, itu adalah tempat ia kembali merasa hidup. Kepastian masa depan Rashi. Saat ini status peminjaman Marcus Rashford memang baru akan berakhir pada Juni 2026. Namun di balik layar, situasinya sudah jauh dari kata tenang. FC Barcelona sudah memulai langkah konkret untuk mempermanenkannya. Joan Laporta dan Deco tak ingin kehilangan aset yang sedang on fire ini. Selain kontribusi gol, Rashford juga dipandang sebagai pelapis ideal di sayap kiri jika Rafinha absen atau mengalami cedera. Meski memiliki opsi beli senilai 30 juta euro, manajemen Barcelona yang terkenal suka mengirit tetap berupaya menekan biaya. Laporan menyebutkan Barca mengajukan skema tukar tambah. Mereka bersedia melepas gelandang muda Marc Casado plus sejumlah uang tunai kepada Manchester United demi meringankan harga Rashford. Di sisi lain, United menilai nilai pasar Rashford kini sudah menembus angka 40 juta euro. Namun mereka terkunci oleh klausul 30 juta euro yang mereka setujui sendiri. Marcus Rashford juga terlihat benar-benar sudah move on dari Manchester United. Meski beberapa kali tertangkap masih menonton pertandingan MU lewat ponsel atau televisi. Tapi hatinya jelas telah tertinggal di Camp Nou. Rashford bahkan menolak gagasan untuk kembali ke Old Trafford, termasuk ketika permintaan itu datang langsung dari Michael Carrick. Penolakan ini diyakini berkaitan dengan luka lama saat ia disingkirkan di era Ruben Amorim, yang tampaknya belum sepenuhnya sembuh. Rashford juga memilih target jangka panjang yang jelas. Ia ingin masa depannya sudah pasti sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Ia tak mau kembali berada dalam situasi abu-abu. Sikap profesional Rashford saat ini layak mendapatkan apresiasi. Ia minim bicara di media, bekerja keras di sesi latihan, dan tak pernah protes saat dicadangkan, selalu memberikan dampak ketika dimainkan. Transformasi dari pemain yang dulu dicap pemalas menjadi profesional sejatinya bisa dibilang sebagai hadiah terbaik dari Hansi Flick bagi kelanjutan karir Rashford. Pada akhirnya, Marcus Rashford di Barcelona bukan sekedar tentang gol, assist, atau klausul transfer. Ini adalah cerita tentang pemulihan seorang pemain secara mental, emosional, dan profesional. Di Manchester, ia pernah dianggap masalah. Di Barcelona, ia justru menjadi berkah. Michael Carrick boleh penasaran, Manchester United boleh berharap, dan masa lalu boleh memanggil. Namun Rashford, dirinya sendiri. Hansi Flick mungkin tidak mengubah Rashford menjadi pemain baru. Ia hanya mengembalikan Rashford ke versi terbaiknya. Dan ketika seorang pemain sudah menemukan tempat di mana ia merasa hidup, pulang bukan lagi sebuah keharusan, melainkan pilihan yang tak ingin diambil. Rashi sudah move on, Barcelona adalah rumahnya sekarang.